satu bulan. Nah, berhubung belum ada 1 bulan, jadi mumpung masih panas-panasnya nih tentang statistika ukuran pemusatan data. Data apa? Data berkelompok. Nah, memang di layar ini agak penuh ya, tapi ya saya yakin kalian semua bisa melihat dengan jelas. Oke, pertama pembahasan kita awali dari min atau rata-rata. Ya, rata-rata jelas kita harus melihat dari data-data yang berkelompok. Nah, karena kalau data tunggal kan gampang. Sekarang kita pakai data berkelompok. Rumus sudah diberikan, yaitu sigma dari FI kali XI. Nah, FI ini apa? XI ini apa? Nah, di bawahnya ada keterangan. FI itu adalah frekuensi. Frekuensi siapa? Frekuensi kelas. Dan pada data di samping, kalian semua sudah lihat ada kelas pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Maka data kelompok ini memiliki 5 kelas. Dan XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut ya untuk bahas soal yang udah ada di sini. Nah, pada soal ini telah melakukan survei terhadap 50 siswa untuk mengetahui jumlah buku yang dibaca dalam waktu 1 bulan. Diperoleh data seperti itu. Kemudian data itu akan kita olah dengan cara menambahkan kolom nilai tengah kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana ya dapat nilai tengah kelas? Tentu yang harus kita perhatikan adalah interval buku bacaan di setiap kelasnya. Kalau kita perhatikan di situ, batas bawah, oke. Nah, ini kita sebut batas bawah. Dan ini kita sebut batas atas. Nah, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Hasilnya pasti 1. Nah, kenapa dibagi 2? Karena nilai tengah ada di tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah kan terbagi 2 tuh. Untuk kelas yang berikutnya, lakukan cara yang sama. 3 tambah 5 dibagi 2, pasti hasilnya 4. 6 tambah 8 dibagi 2, pasti hasilnya 7. Dan seterusnya sampai dapatlah nilai tengahnya 13. Nah, ada cara lain nih agar sedikit lebih mudah. Kalau kalian perhatikan dan kita lihat dengan seksama, nilai tengah kelas itu mengalami penjumlahan yang konstan, yaitu 3, 3, 3, 3. Nah, bukan orang ketiga ya, tapi jumlahnya 3. Oke, sudah ketemu kan ya nilai tengah dari masing-masing kelas. Nah, lalu bagaimana kita akan menghitung rata-ratanya? Nah, ini mudah sekali. Kalian cukup menjumlahkan setiap frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Oke, mari kita kalikan satu persatu. 5 kali 1, 5 ditambah. Nah, kenapa tambah? Sigma itu memiliki arti penjumlahan, maka kita akan menggunakan operasi tambah. 15 kali 4, 60, ditambah 12 kali 7, 84, ditambah 10 kali 10, 100, ditambah yang terakhir 8 kali 13 itu 104. Nah, kemudian akan dibagi dengan N. N itu apa?
jumlah data. Jumlah data kita dapat dari mana? Jumlahkan saja frekuensi pada data tersebut. Nah, setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 50. Selain itu, selain kalian dapat menjumlahkan, kalian juga dapat melihat lewat soalnya. Kenapa saya bilang lewat soalnya? Karena di soalnya sudah tertera dengan jelas berapa siswa yang dihitung atau didata. Nah, jadi sangat mudah untuk menghitungnya. Begitu. Selanjutnya, kita akan membagi ini semua. Tentunya penjumlahannya harus lancar ya. Jika ini semua dijumlahkan, hasilnya adalah 353 dibagi dengan 50. Dan hasilnya adalah 7,06. Nah, 7,06 ini adalah rata-ratanya. Maka itulah hasil rata-ratanya atau min dari soal ini. Mudah bukan? Selanjutnya median. Dari namanya aja udah jelas ya, median. Seperti di data tunggal, kita akan mencari nilai tengah dari sekumpulan data berkelompok. Nah, kalian perhatikan rumusnya di situ. Di situ tertera ada TB. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, di sini dibahas tentang tepi bawah kelas median. Nah, di sini diberitahukan kelas median. Kelas median. Terus dibahas tentang kelas median, maka kita harus tahu nih kelas mediannya berapa. Kemudian panjang kelas itu atau interval ya. Lalu ada masih dengan jumlah data tadi ada sekitar 50. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif yang artinya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kita akan praktekkan pada data baca buku ya. Nah, yang pertama kita akan cari dulu nih, di mana sih kelas mediannya? Caranya gampang. Kalian cukup membagi seluruh data, yaitu jumlahnya 50, dibagi 2. Hasilnya adalah 25. Nah, maka hasil 25 ini menunjukkan letak median. Nah, letak median itu di data ke-25. Sekarang kita akan cari data ke-25 ada di mana. Caranya gimana? Kita lihat frekuensinya. Kelas pertama ini adalah data pertama hingga kelima. Kemudian kelas kedua kita tambah 15. Berarti akan ada 20 data saat ini sudah. Kemudian kita akan lihat di kelas ketiga jumlahnya adalah 32. Nah, jika kita perhatikan, maka data ke-25 ada di sini. Ya. Maka ini kita tandain sebagai kelas median. Nah, setelah kelas median kita dapat, frekuensi kelas mediannya kita juga sudah tahu, kita tinggal substitusikan ke dalam persamaannya. Nih, median TB, tepi bawah. Kita harus tahu dulu nih, batas bawahnya mana sih? Yes, batas bawahnya adalah 6. Nah, sekarang tepi. Nah, yang dimaksud tepi itu batas bawah itu dikurangi dengan 0,5. Nah, itu namanya tepi bawah. Kalau tepi atas berarti batas atas ditambah 0,5. Nah, yang kita gunakan adalah tepi bawah. Maka 5,5 ditambah setengah N. Nah, setengah N ini menunjukkan letak yang tadi di awal kita hitung. 25 dikurang frekuensi kumulatif. Mari kita menjumlah. Ya, frekuensi kumulatif. Ada 15 dan 5. Silakan dijumlah, hasilnya adalah 20. Nah, itu frekuensi kumulatifnya, 20. Berikutnya,
dibagi dengan frekuensi kelas median. Ya, kelas mediannya kan kita sudah tandain ya. Nah, 12 itu kelas mediannya. Kemudian panjang kelas atau interval cukup mencari selisih dari 0 ke 3, dari 3 ke 6, dari 6 ke 9, dari 9 ke 12. Semuanya bertambah 3. Maka itulah panjang kelasnya. Nah, mari berhitung. 5,5 ditambah 25 kurang 20 itu 5, dibagi 12, dikali 3. Nah, hasil perhitungan adalah, oke, 5,5 ditambah, oke, 15 bagi 12 berapa? Nah, kalau sulit kita bisa sederhanakan menjadi 5/4. Kemudian 5/4 baru kita ubah jadi desimal, yaitu 1,25. Nah, maka ditemukanlah mediannya 6,75. Ya, ini mediannya. Kita perlu cross-check apakah hasil perhitungan ini berada di interval yang sudah kita tentukan. Dan jawabannya 6,75 berada di antara 6 sampai 8. Maka setidaknya perhitungan kita sejauh ini sudah benar. Lanjut, kita akan bahas yang terakhir dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang ketiga adalah, yes, betul sekali. Mana nih cowok-cowok yang suka modus? Nah, ini dia, modus. Pada data tunggal, modus tidak menggunakan rumus. Namun, saat data berkelompok, modus baru menggunakan rumus. Karena kita tidak bisa menentukan secara pasti angka atau nilainya berapa sih dari modus itu. Kurang lebih seperti dengan median, ada TB di sana, yaitu tepi bawah. Maka tidak perlu berlama-lama, kita tentukan dulu di mana kelas modus. Yuk, cowok-cowok, di mana nih kelas modus? Yes, di sini. Kelas modus. Karena memiliki frekuensi terbesar atau terbanyak. Ya, berarti ini kelas modusnya pada interval 3 sampai 5 buku. Oke, kita lanjut. Mari kita substitusikan. Tepi bawahnya berarti 3 dikurang 0,5, 2,5 ditambah, nah D1. D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan sebelumnya. 10, ya kan? Dibagi masih D1 ditambah D2. D2 itu selisih modus dengan kelas sesudahnya, yaitu 3. Panjang kelas masih sama karena soalnya sama, 3. 2,5 ditambah 10/13 dibagi 3. Nah, berapa ini? 10/13 dikali 3 ya, bukan dibagi 3. Nah, berapakah hasilnya? Yo, sekarang gunakan kalkulator, kalau mau pakai kalkulator, tapi ini mah gampang. Ya, 2,5 ditambah 2,31. Nah, maka hasilnya adalah, modusnya adalah 4,81. Sama seperti median, kita cek apakah 4,81 berada pada interval yang telah kita pilih. Jawabannya betul. Ya. Nah, maka modusnya adalah 4,81. Tentu bukan berarti 4,81 itu bukunya kita potong-potong gitu ya, tapi ya hampir 5 buku lah yang dibaca, gitu maksudnya. Nah, ukuran pemusatan data selesai untuk data berkelompok. Supaya kalian lebih paham, silakan coba selesaikan 2 soal berikut ini.
Jangan lupa dikerjakan agar hidup kalian aman dan tentram. Setidaknya di kelas kalian mengerti. Terima kasih.